Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutin di ayat yang ke-8 ya. Kemarin ke-7 ya? Iya. Kemarin ke-7 ya. Di surat 60 ya, surat Al-Mumtahanah. Sekarang yang ke-8. Dan yang ke-9 lah, dua ayat lah ya pagi ini lah. Sudah ketemu? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah nggak melarang ya. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Jadi kalau nggak diperangin, kita harus berlaku baik dan adil. Jadi kalau enggak memerangi dalam urusan agama, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kayak kafir-kafir nih yang ada di sini. Dia memerangi enggak kita? Enggak. Dia ngusir kita enggak dari tempat kita? Enggak. Berarti kita harus berbuat baik dan adil terhadap dia. Gitu. Adil gitu ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah akan mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adil terhadap diri kita, dan kita juga harus adil terhadap diri kita. Ya. Tubuh kita butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Butuh. Kalau puasa nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau mogok makan, adil nggak dia terhadap badannya? Enggak. Ya. Tubuh kita butuh tidur, butuh istirahat di malam hari. Setelah sholat isya tidur. Ini enggak begadang sampai pagi.
dibalik-balik. Berbuat baik itu dalam arti berkawan atau apa? Enggak hanya berkawan, dikasih makan sekalipun orang musyrik itu. Jadi masalah berkawan gitu ya. Enggak apa-apa, sekalipun dia musyrik. Kafir ya? Iya, kafir. Tetapi yang tidak memerangi agama kita. Tapi kalau dia yang memerangi, oh jangan. Menghalang-halangi. Dia menghalang-halangi kita ngaji enggak? Hah? Enggak. Enggak. Dia menghalang-halangi kita ibadah enggak? Enggak. Ada enggak orang Islam yang menghalang-halangi, ngaku-ngaku Islam, menghalang-halangi ngaji? Ini jangan ditemenin yang kayak begini. Dia sebagai penghalang. Dan disebutnya di dalam Al-Quran, orang-orang yang menghalang-halangi dengan keras adalah orang-orang munafik. Sebagaimana firman-Nya di surat 4, surat An-Nisa ayat 61, lihat tuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ayat ini tidak menjelaskan orang musyrik. Ayat ini menjelaskan yang menghalangi dakwah kepada Allah dan Rasulnya, yang menghalangi orang munafik. Dan mereka orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Jadi kalau ada orang-orang yang menghalangi dakwah kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu bukan terdiri dari orang-orang musyrik, bukan terdiri dari orang kafir yang bukan Islam. Tapi ada juga orang yang bukan Islam menghalang-halangi enggak? Ada. Hah? Kafir Quraisy menghalang-halangi, ada dulu. Tapi yang menghalangi dengan keras dari ayat ini adalah orang-orang munafik. Tetangga kita yang kafir kalau minta makan, Bu Haji, saya belum makan, gitu kan? Istri kita bilang, itu kafir boleh nggak dikasih? Kasih. Bila perlu setiap hari kasih. Kenapa? Pada suatu saat Allah berikan petunjuk, dia bisa masuk Islam. Tapi kalau orang munafik, wah dikasih marah dia. Dikasih marah. Dikasih tahu aja tuh, tahu. Wah, tahu kemarin dikasih katanya gitu. Itu, orang munafik tuh menyeramkan, betul, menyeramkan. Hidupnya menyeramkan. Jadi apesnya orang punya tetangga orang munafik dibandingkan orang kafir. Sebelah kiri saya kafir bukan rumahnya, sebelah kanan tapi sering dianterin tuh ikan, cumi, udang, dianterin sama dia. Kita balas nganterin nggak? Balas gitu. Sampai kurma air zam-zam kita kasih dia bingung dah tuh, air apa ini? Oh, dia juga punya air putih mah, betul nggak? Kita bilangin ini zam-zam, datangnya dari Mekah. Oh, yang lu pergi jauh itu ya katanya. Ya tahu. Mana tahu dengan wasilah begitu dia masuk Islam, gitu ya. Itu kayak Pak Rohman ngomong sama temannya masuk Islam. Gimana kabarnya sih? Masih sakit. Tengokin nih sekali-sekali ya. Kapan kita itu nengokin itu? Itu mu'alaf perlu ditengok juga, gitu ya. Perlu ditengok. Jadi di ayat ini orang munafiklah yang menghalang-halangi. Kita kembali lagi di surat 61 yang tadi ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi termasuk orang-orang yang membantu mereka yang memerangi kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian karena agama atau tidak ikut serta mengusir kalian, serta para perempuan dan orang-orang yang lemah ya.
itu harus berbuat baik sekalipun dia musyrik. Kan ada tuh nenek-nenek yang agamanya Buddha itu ya kan, duduk aja, iya kan, kasih makan, ya. Wa tuqsitu ilaihim, dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah suka dengan perilaku kita yang adil gitu. Jadi jangan yang muslimnya saja kalau kita punya sesuatu dibagi, ya kan? Yang orang muslimnya juga dikasih gitu, ya. Makanya dia bilang, Bu Haji bagus, baik, Pak Haji baik, ya kan? Dia kasih jempol, ya kan? Kasih jempol. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ibuku yang musyrik mendatangiku pada masa kaum Quraisy untuk mengadakan perdamaian. Ibunya Asma binti Abu Bakar mendatangi Asma pada waktu mengadakan perdamaian. Saya pun menghadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ibuku mendatangiku dan ingin bertemu denganku. Apakah aku boleh menghubungkan kekerabatanku dengannya? Hebatnya Asma itu sebelum melakukan sesuatu, melakukan tindakan, dia bertanya kepada Rasulullah adalah sumber ilmu. Rasulullah adalah seorang nabi dan seorang rasul, penutup para nabi dan penutup para rasul. Rasulullah yang menerima wahyu, maka nanyanya sama siapa dulu? Sama Rasulullah dia tanya gitu. Maka al ilmu qabla al amal wal qaul, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi jangan berkata-kata gitu sebelum tahu ilmunya gitu. Jadi dibilangin bahwa ilmu itu sebelum amal dan perbuatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungkanlah hubungan kekerabatanmu dengannya. Sambungkan, sekalipun orang tuanya musyrik, ibunya musyrik. Ada orang Islam, ya ada, nggak banyak, paling cuma satu orang doang, nggak menyambungkan kekerabatannya terhadap ibunya, terhadap orang tuanya. Ibunya masih ada, dia nggak ingat deh. Padahal ibunya Islam. Sadis nggak tuh yang kayak gitu? Padahal sama ibunya yang masih musyrik sekalipun, Rasulullah memerintahkan untuk menyambungkan kekerabatan. Kira-kira kalau Rasul yang perintah, hukumnya apa sih? Wajib. Hah? Wajib lah. Katanya kamu mau dapat syafaat, kalau diperintahin Nabi terus nggak dikerjain gimana itu? Ini riwayat pertama ya. Riwayat yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang tadi dari Asma binti Abi Bakar. Ya, sekarang dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Qutailah pernah mendatangi anak perempuannya Asma binti Abi Bakar. Berarti ibunya Asma namanya siapa? Qutailah. Namanya ingat tuh. Namanya Qutailah. Pernah mendatangi anaknya perempuannya Asma binti Abi Bakar dengan membawa beberapa hadiah, di antaranya daging dab. Daging dab itu apa? Dab. Biawak yang hidup di padang pasir itu dab. Itu halal nggak? Halal. Tapi Rasul suka nggak? Enggak. Iya. Oh, ini yang dibilang dob orang ini kadal gurun kali ya itu ya. Itu dianggapnya dob itu orang. Ih, nggak beres tuh orang ini. Jadi membawa beberapa hadiah, diantaranya daging dab, keju dan minyak samin. Sedangkan ia seorang yang musyrik.
Maka Asma menolak hadiahnya serta tidak mempersilahkan masuk rumah. Aisyah pun menanyakan tentang peristiwa tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Gitu. Maka beliau pun memerintahkan Asma untuk menerima hadiah ibunya. Diperintahkan untuk diterima. Jadi kalau kita dikasih orang musyrik, terima jangan? Terima, tapi yang halal-halal. Ya kan? Yang halal-halal. Kalau dikasih ikan, ambil. Gitu, ya. Dikasih udang, cumi, ambil. Kasih ayam. Hah? Ayam. Kasih ayam. Apa dimasak aja Aku jadi dipotong. Oh, ayam yang udah digoreng. Kirain saya ayam hidup dikasih ambil. Gitu. dimasak. Kalau masih ragu-ragu, ya Buang. jangan dibuang. Apa buang dulu? Ada kucing. Iya. Makanya miara kucing di rumah, gitu ya. Saya suka tuh hampir setiap hari dikasih telur sama orang kafir. Ah, telur itu. Itu dimasak apa? Udah dimasak? Belum. Belum katanya. Nah, Ya, kalau udah dimasak bilangin sama enciknya. Cik, kalau ngasih saya yang mentah aja. Ngasih duit kayak boleh gitu. Gitu. Kalau yang udah mateng saya masih ragu sih, bilang gitu. Pasti dia bilang, saya nggak makan babi. Iya, ada. Jadi Asma binti Abu Bakar mempersilahkan ibunya yang musyrik masuk rumah. Akhirnya mempersilahkan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi orang yang berlaku adil itu termasuk di surat Al-Hujurat ayat 9 itu ya. Coba lihat dulu. Udah ketemu? Hah? 49? Nggak hafal ya, udah satu pekan. Pas 9. Ayatnya 9 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini sama nggak buntutnya terakhir itu dengan ayat di surat Al-Mumtahanah ya, gitu ya, sama ya, itu akhirnya saja. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, berarti ada orang mukmin juga yang berperang, ya kan? Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Jadi kalau kita misahin nih sesama mukmin, yang satu zalim, serang ini yang berbuat zalim itu. Gitu. Ini dikeroyok sekalian. Ini berbuat zalim. Gitu. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Jadi kalau sudah dua-duanya, damaikan dengan adil, kasih lagi dia hak-haknya, gitu ya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ya. Kalau sama dirinya saja nggak bisa adil, sama keluarganya saja nggak bisa adil, apalagi sama orang lain. Jadi jangan coba-coba nggak ngerti gitu ya. Maka disebutkan tuh ya, al-muqsituna ala manabira min nurin an yaminil arsh alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu.
orang-orang yang berlaku adil kelak pada hari kiamat berada pada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan arsy. Wih, keren benar itu orang. Jadi yang orang-orang yang berbuat adil itu, ya, kelak pada hari kiamat berada pada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan arsy, yaitu mereka yang bersikap adil dalam hukum, keluarga, dan semua pihak yang berada di bawah kekuasaannya. Keluarga kita di bawah kekuasaan kita kan? Makanya harus adil gitu. Jangan istri dijadikan pembantu, itu nggak adil, itu nggak bisa kita nanti di atas mimbar, ya kan? Anak dijadikan budak, ada tuh anak dijadikan budak, suruh cari duit, dianya ungkang-ungkang kaki gitu kan? Ini orang udah jauh dari keadilan itu, dan Allah nggak suka yang kayak gitu, ya. Allah nggak suka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk berbuat adil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap khalayak ramai, terhadap masyarakat, ya. Sehingga Allah golongkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Adan bersama keluarga kita yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.